Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Prasaningtyas, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 12 Puslatbang KDOD Lan Samarinda. Kali ini saya akan merangkum materi yang berjudul Wawasan Kebangsaan yang telah disampaikan oleh Bapak M. Abdi Rahman, Esos MSI. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945. Tujuan pengembangan wawasan kebangsaan yaitu mampu membentuk bangsa yang kuat, rukun, bersatu, berdaya saing tinggi, sejahtera, kemudian cinta tanah air, revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Wawasan kebangsaan tidak akan terwujud dengan sendirinya, tetapi harus dengan usaha oleh seluruh warga negara yang sadar bahwa dirinya adalah warga negara dari suatu bangsa yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Pancasila. Sadar bahwa negara bangsa Indonesia bersifat pluralistik, ditinjau dari banyak sekali aspek yang meliputi ras, suku, adat budaya, agama, sehingga harus memiliki solidaritas yang tinggi. Sadar bahwa Indonesia sebagai suatu negara yang sewajarnya memiliki keunggulan dan kekurangan, yang harus bersyukur terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, mengembangkan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, serta bagian dari jati dirinya. Sadar bahwa bangsanya adalah tanah air yang menjadi tempatnya mengembangkan diri dan kehidupan yang harus dipertahankan dengan kerelaan berkorban atas segala kelebihan dan kekurangannya, serta atas segenap potensi dan modal yang harus diolah dengan seksama untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi hidupnya secara pribadi maupun bersama-sama. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara dalam persatuan dan kesatuan Indonesia ada dua. Yang pertama, Pancasila yang mempunyai 4 kedudukan fungsi. Sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai hukum dasar tertulis dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai alat kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Kemudian, setelah wawasan kebangsaan, kita juga harus punya nilai-nilai bela negara, yang terdiri dari yang pertama, cinta tanah air. Kemudian, kesadaran berbangsa dan bernegara menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan, dan kesatuan dalam keberagaman, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara yang dapat diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya, serta untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian kita juga harus hormat terhadap lambang negara, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu-lagu kebangsaan, peraturan perundang-undangan, serta bentuk ketaatan warga pada peraturan perundang-undangan. Kerukunan dalam berbangsa dan beragama dapat diwujudkan dari kerukunan rumah tangga, kerukunan beragama, kerukunan dalam masyarakat, dan kerukunan dalam berbudaya. Bentuk-bentuk kerukunan tersebut mustahil dapat terwujud
di negara yang sangat luas dengan berbagai macam suku, ras, agama seperti NKRI tanpa adanya peran serta dan kontribusi seluruh elemen lapisan masyarakat, termasuk para PNS atau ASN-nya yang memiliki fungsi sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam hal ini, ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, fungsi ASN yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tugas melaksanakan urusan publik akan muncul jiwa patriotisme karena kita selalu mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, memiliki tanggung jawab moral sesuai sumpah ASN. Kemudian peran ASN sebagai pengayom masyarakat, pelindung, pembimbing, panutan, dan harus memiliki dampak positif. Sekian pemaparan tentang wawasan kebangsaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.